Selamat pagi, Bapak Ibu. Ini tanggal 11 Juli 2021, hari Minggu pagi. Semoga kita sehat semua. Suasana masih prihatin. Pagi ini saya akan bahas mengenai Elsa, Elnusa. Ini memang ketinggalan zaman ya. Baru saja orang sedang sibuk bahas Bukalapak. Ya, perusahaan zaman now yang akan IPO. Cuma saya tidak tahu bagaimana menganalisanya. Jadi saya bahas yang zaman dulu saja, Elsa. Ya, orang dulu bahas yang zaman dulu. Orang jadul. Saya baru masuk beberapa hari yang lalu, ya, kategori 2 pion lah. Sebetulnya ini sudah saya bahas waktu minggu yang lalu, tapi saya waktu itu tidak membahas fundamental, cuma melihat grafik. Ternyata setelah saya baca lagi fundamentalnya, saya merasa tayangan itu sebaiknya saya tarik dulu. Jadi saya tarik kembali, tidak ada lagi, karena saya pikir tidak bertanggung jawab kalau dalam situasi Elsa seperti ini langsung membahas grafik tanpa membahas situasi bisnisnya. Jadi saya akan ulang kembali dengan melihat bisnisnya. Demikian. Baik, ini saya kasih judul Elsa, kerja keras dibayar murah. Saya bilang kerja keras karena sebetulnya dari tahun ke tahun volumenya meningkat terus, penjualannya, walaupun di masa COVID ada sedikit penurunan juga mungkin tahun ini, tapi kelihatan bahwa Elnusa bekerja keras meningkatkan penjualan, tapi rupanya dibayarnya kurang bagus. Kita lihat. Sebelumnya Elsa ini punya keahlian khusus ya, karena ini perusahaan sudah lama, puluhan tahun. Juga punya fasilitas khusus karena beroperasi di bidang khusus di sekitar perminyakan, gas, energi ya. Pengalaman sangat panjang, semangat kerja, semangat, ya, tapi ya itu, ya, dijualnya, jasanya murah saja. Ya. Kita lihat. Ini dia ya, pengalamannya 52 tahun, sudah panjang lah ya. 35 tahun untuk oil gas management, punya logistics transportation ya. Ini kita lihat dulu sedikit tentang Elsa, bisnisnya, supaya sekedar dapat gambaran lah ini bisnis apa gitu. Walaupun memang sekarang zaman gorengan ya, orang sudah tidak peduli pada bisnisnya apa, yang penting bakal naik. Tapi saya sendiri tetap pada jalur bisnis. Bagi saya bursa saham adalah tempat berbisnis, bukan tempat sirkus angka-angka. Tapi ya tentu setiap orang bebas ya, mau acara sirkus atletik juga boleh ya, memang bursa saham adalah dunia merdeka. Tapi saya sendiri sebagai pensiunan tetap melihat itu bisnisnya apa. Yang pertama, Elnusa adalah afiliasi anak perusahaan dari Pertamina. Ini perlu kita catat. Ya, 40 tahun pengalaman dalam oil and gas service industry, ya, dengan hubungan luas multinasional. Mereka adalah market leader, pemimpin dalam bisnis industri jasa untuk oil dan gas. Kemudian sebagai satu-satunya perusahaan nasional yang memiliki total solusi
dari hulu sampai ke hilir dalam oil dan gas. Ini statement mereka. Ya, jasa untuk lapangan minyak dan EPCOM ya. Saya kurang paham juga. Drilling dan oil service, geoscience and reservoir service ya, ada geoscience-nya, jadi ada keahlian khusus. Kemudian juga distribusi dan logistik energi ya, mengangkut energi, pengangkutan, logistiknya, termasuk memiliki fasilitas marin, jasa marin, fleet management, armada pengangkut, armada angkut, pergudangan, seismik, survei, juga melakukan survei seismik. Kurang lebih begitu. Ya, saya juga tidak terlalu paham. Gambaran saja yang mungkin sangat penting kita lihat bahwa dia adalah anak perusahaan dari Pertamina. Ini adalah laporan keuangannya sejak tahun 2015 sampai saat ini. Kita lihat dulu yang tahun 2020 ya, tahun lalu era Covid. Ternyata gross profit-nya adalah 742 miliar. Sementara penjualannya adalah 7,7 triliun. Nah, ini yang menarik. Ya, jualan 7,7 triliun di tahun lalu, tapi profitnya, gross profitnya hanya 742 miliar. Gross profit ya, laba kotor. Laba kotor itu artinya belum menghitung biaya-biaya lain, biaya operasi. Ini baru pendapatan dari penjualan dikurangi dengan biaya produk dan biaya jasa. Ya. Jadi ini laba kotor, belum biaya operasi, biaya kantor, overhead, marketing, entertainment itu belum masuk. Jadi ini masih laba kotor. Setelah ini masih banyak biaya-biaya yang harus ditanggung. Nah, laba kotornya saja tidak sampai 10% ini. Lihat ya. Nih, jadi laba kotornya atau gross profitnya hanya 9,6%. Ini kecil. Karena setelah ini masih harus dibayar biaya-biaya operasi yang lain. Ya. Kita lihat ke tahun 2019, mundur sedikit sebagai perbandingan. Ternyata penjualannya 8,3 triliun, lebih besar. Ya. Tapi juga laba kotornya ini sekitar 10% lebih sedikit. Ya. Laba kotor sekali lagi ya, bukan laba bersih. Jadi di 2019 ini laba kotornya adalah 10,4%, kurang lebih sama lah. Kalau yang tadinya tahun lalu 9,6, tahun sebelumnya lagi 10,4, ya sekitaran 10%. Padahal masih harus membayar banyak biaya-biaya lain. Inilah kenapa saya sebut dibayarnya murah, kerjanya keras, tapi gross profitnya rendah. Kalau gross profit itu sampai minus, ya Bapak Ibu, itu tandanya perusahaan ini sudah berubah jadi badan sosial, yayasan amal. Kenapa? Karena waktu gross profit minus, itu berarti perusahaan ini menyumbang uang kepada customer-nya, kepada kliennya. Jadi secara prinsip bisnis tidak boleh ada gross profit yang minus. Nah, ini cuma 10,4%-nya. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya dari 2015 di kanan sini ya. Terus 16, 17, 18, 19, 20. Ya, ini penjualannya kelihatan naik terus, 3,7, 3,6 kurang lebih sama, 4,9 naik, 6,6, 8,3, kemudian di zaman pandemi 7,7. Jadi kelihatan nih, usaha untuk bekerja sungguh-sungguh meningkatkan terus hasil kerjanya. Maksudnya nilai kerjanya, bukan labanya. Labanya kita lihat, nah ini, ya dulu pernah 2015 itu 19%, ya. Kemudian turun 17%, turun lagi 11,6%, turun lagi 9,8%. Ini tahun 2018, 2019 menjadi 10,4%, kemudian tahun lalu menjadi 3 tahun terakhir ini kurang lebih di sekitar 10% saja gross profitnya.
Coba kita lihat sebentar net profitnya, ada di sini, ya, tidak saya zoom. Net profitnya ya kecil ya. Coba nanti kita lihat barangkali ada. Jadi intinya ini, gross profit kecil, karyawannya si rajin bekerja. Pelanggan tentu gembira, ya. Gross profit kecil, karyawan rajin bekerja, mungkin cukup bagus penghasilannya, ya anak perusahaan Pertamina kan. Pelanggannya pasti gembira, itu karena hanya di charge kecil. Ya pelanggan utamanya kelihatannya kan Pertamina, jadi memang wajarlah perusahaannya milik Pertamina, hampir 40%, hampir 50% ya, 40%. Kemudian jasanya diberikan kepada Pertamina. Ya tentu Pertamina gembira ya. Jadi keahlian khusus, fasilitas khusus, pengalaman panjang, semangat kerja, semua disewakan murah untuk saya sebagian besar untuk Pertamina. Jadi Pertaminanya tentu gembira. Ada supplier jasa yang loyal, milik sendiri dan rajin bekerja. Tapi perusahaan ini kan tidak hanya milik Pertamina, perusahaan ini juga milik publik. Ya. Bagaimana nasibnya nih investor lain ini? Entahlah ya, saya sendiri tidak mengikuti sejak lama. Saya baru-baru saja ini melihat, karena kemarin ada kenaikan saya lihat, jadi saya periksa. PBV-nya 0,54 kali. Artinya harga sahamnya di bursa saat ini hanya separuh dari nilai bukunya. Ya. Jadi kalau ada investor yang beli dari awal, atau mungkin udah nggak ada ya, atau beli di harga mahal, sekarang nggak bisa jual karena tinggal separuh dari nilai buku harganya. Kecuali kalau dia beli murah juga. Jadi tidak tahu saya apa yang terjadi dengan investor lain di luar Pertamina. Yang saya tahu itu ada dana pensiun, tapi karyawan Pertamina juga. Jadi mungkin juga ya sama-sama gembira aja. Mungkin ya. Jadi kalau seperti ini ya mungkin berat untuk berharap pada investasi dari pihak lain. Ya mana maulah orang. Jadi 3 tahun terakhir sekitar 0,7 kali PBV-nya. Ini yang kita lihat dari datanya ya. Pada 3 tahun terakhir itu 18, 19, dan 20 itu PBV-nya sekitar 0,7 kali. 17, 18, 2017, 2018, 2019. Sekitar 0,7 price to book value. Tapi tahun lalu itu turun ke 0,54. Jadi jauh. Ya memang ini gejala yang dialami oleh banyak perusahaan di zaman COVID ya. Tapi khusus Elsa, mari kita lihat apakah ini diskon. Ya, pertanyaannya apakah ini diskon besar? Ya, saya sudah beli kemarin, ya tentu saya beranggapan ini ada diskon. Mari kita lihat tahun ini. Tahun ini kuartal pertama itu net profitnya 1,6, gross profitnya 120 miliar, bisnis 1,2 triliun, jadi juga masih kecil. Dan kalau ini dikali 4 menjadi tahun 2021, kita akan lihat kesimpulannya adalah seperti ini, gross profit 480, padahal rekeningnya 7,2 triliun. Masih ada net profit 6,4. Lihat, hampir nol ya, ini kecil saja. Jadi ini kesimpulannya, tahun 2021 ini kalau betul kuartal 1 dikali 4, maka gross profitnya akan 6,6%. Net profitnya tak sampai 1%. Ya bagi Pertamina sih mestinya asal nggak rugi aja, asal masih ada net profit, tentu mereka happy lah ya, karena dapat servis dari Elnusa. Servis senilai beberapa triliun ya, mungkin tidak semuanya Pertamina, ada customer lain juga. Tapi bagi
yang bukan Pertamina, investor yang lain tentu ada berharap. Cobalah dibalik arahnya ya, turn around, balik arah supaya lebih baik lah hasilnya. Wajar kan? Ya, kalau tetap seperti yang lama ini kan ya repot juga kita. Potensinya ada, ya. Saya kira mereka punya keahlian khusus, fasilitas khusus, pengalaman panjang, jaringan yang luas, ya, relasi internasional. Sekarang juga ada efisiensi era digital. Dengan tentu saja El Nusa punya brand power ya di dunia energi, bisnis energi, oil and gas, dan punya capital power. Tentu sebagai anak perusahaan Pertamina, capital powernya besar. Nah, coba kita lihat sebentar berapa asetnya. Saat ini equity-nya 3,7 triliun. Ya. 3,7 triliun. Asetnya 7,3 triliun. Ya, bagi Pertamina kecil lah ini. Jadi jelas sebetulnya perusahaan ini didukung oleh capital power yang sangat besar kalau mau. Dan saat ini ada kebijakan tentang kilang minyak, ya, pemerintah punya program, ada energi baru, sekarang pemerintah bikin baterai dan lain-lain. Dan kelihatan BUMN ada revitalisasi saat ini. Ya, kita lihat berita-beritanya di kementerian, perubahan manajemen dan lain-lain. Jadi ada usaha kuat untuk revitalisasi. Coba kita lihat perkembangannya. Ini harapannya ya. Kalau saya lihat sih perusahaan ini punya potensi besar untuk turnaround, untuk memperbaiki posisi labanya kalau mau. Ya. Belum tentu juga Pertamina mau ya, karena dia mau barang murah. Kita lihat saja. Progresnya kuartal pertama ini El Nusa sudah raup 1,8 triliun. Kalau kita kali 4 kira-kira 7,2 triliun, kurang lebih sama dengan tahun lalu. Tapi saya kira mungkin tidak akan sama. Kuartal ke depan itu lebih bagus. Nah, kita lihat ini. Jasa distribusi dan logistik energi itu 50%. Nah, di sini mungkin soalnya. Karena jasa distribusi dan logistik setahu saya tidak bisa ambil untung terlalu besar. Ya, ini biasa. Jadi mungkin di sini persoalannya, kendalanya susah cari untung besar di sini. Kalau jasa penunjang saya kira bisa. Ini kan proyek-proyek khusus biasanya. Ya. Hulu migas, ya kalau customer Pertamina saya nggak tahu. Tapi ini jasa khusus. Ini adalah jasa yang punya keahlian khusus. Ya, tidak semua orang bisa bekerja di sini. Hulu migas itu safety-nya tinggi, ya. Khusus lah. Jadi sebetulnya kalau mau charge agak mahal bisa saja. Ya. Tapi saya nggak tahu lah, persaingan di dunia ini saya nggak mengerti. Nah, jadi ya mungkin tidak mudah juga ya untuk meloncat ya. Kalau lihat distribusinya ada 50% di distribusi dan logistik. Tapi perbaikan tentu bisa. Ini kita catat statement dari direksinya bahwa melihat kondisi bisnis serta peluang yang ada ke depan akan menjadi peluang bagi bisnis El Nusa. Jadi jelas ya, direksinya bilang ada peluang. Tapi ya semua direksi akan bilang begitu. Selain mengandalkan kompetensi internal, kerjasama berbagai aliansi strategis. Nah, ini penting. Ya, memang dunia ini perlu aliansi strategis dengan partner, juga mendukung pemerintah. Nah, ini juga penting karena pemerintah saat ini ada menempatkan fokus yang besar dalam urusan energi. Ya, kita tentu tahu berita tentang blok Rokan, macam-macamnya. Dalam mencapai target 1 juta BOPD. Nah, ini. Jadi ada program besar di sini. Mudah-mudahan El Nusa kebagian kue yang lumayan enak. Ya cari untung lah bro.
Selain itu, Elsa juga berkomitmen untuk terus memacu kinerja perusahaan melalui strategi diversifikasi. Ini penting, ya. Artinya mungkin pasarnya diversifikasi atau produknya ditingkatkan lagi. Sebagai orang pihak yang sangat berpengalaman, leader di bidangnya, relasinya luas, ini hal yang sangat mungkin. Kompetensi tinggi, ya, kapital besar. Kami berkeyakinan Elnusa memiliki kesempatan yang lebih baik lagi, ujar direksinya Pak Ali. Ya, saya setuju. Kalau mau, intinya itu. Ya. Kalau mau dan usaha. Kemudian ada berita lagi. Nah, ini dia, ya. Pada jasa hulunya pengerjaan proyek-proyek di wilayah kerja Pertamina. Nah, ini saya garis bawah, ya. Ya, kerja untuk yang punya. Jasanya diberikan kepada yang punya perusahaan. Nah, Pertamina kan nggak mau lah bayar mahal-mahal toh. Kalau memang bakal untung mendingan di Pertamina, kenapa mesti di Elnusa? Kurang lebih begitu. Jadi ini tinggal kebaikan hati dari manajemen Pertamina di pusat. Mau kasih profit nggak ke Elnusa? Kita nggak tahu. Ya. Tapi, kalau 100% milik sendiri sih nggak apa-apa ya. Tapi ini kan masih ada publik nih yang menunggu-nunggu, ya, berharap-harap. Jadi mau dipertimbangkan lah oleh Pertamina. Volume penjualan BBM ternyata menjadi penopang pada kuartal ini. Nah, ini juga saya kira kalau jualan BBM, saya tidak tahu ya, mungkin profit tidak bisa digenjot di sini. Ya, tentu ada batasnya lah. Anyway, manajemennya kelihatan sangat sadar, akan berusaha. Saya melihat itu. Ya, kita lihat di laporan keuangannya tahun 2020, temanya bagus, resilience to be excellence. Ketangguhan menuju keunggulan. Ya, Elnusa punya ketangguhan, jelas. Kekhususan jelas. Dan ini dijadikan keunggulan untuk bersaing, ya, di bidangnya, dan tentunya cari laba dong. Resilience to be excellence, ketangguhan menuju keunggulan. Tapi tentu butuh waktu. 2021 ini kelihatan, tadi kita dengar Bapak Direksi, ya, butuh waktu. Kita lihat manajemen effort sudah ada, visi misi tentu mereka punya, ini jagoannya BUMN biasanya, roadmap tentu sudah dibuat, ya, dukungan, strength atau kekuatan jelas ada, tadi sudah kita bahas. Ya, saya berharap Elnusa akan membaik. Ada kebijakan kilang, energi baru, revitalisasi, ya. Jadi saya melihat satu suasana yang kondusif untuk Elnusa. Tinggal sekarang kita lihat, butuh waktu mereka untuk berusaha. Ya, ini wajar lah dalam suasana COVID begini, banyak industri yang mendadak turun, ya. Minyak dan gas juga mengalami masalah. Tahun lalu malah sempat harga minyak drop habis-habisan, ya. Memang masa prihatin lah. Jelas, saya pikir saat ini PBV 0,54 adalah diskon. Saya berharap naik menuju 0,7 dulu deh, ya. Nggak usah menuju ke 1. Kalau bisa PBV-nya 0,7 saja, dari 0,54 sudah naik mendekati 30%. PBV-nya, ya. Jadi ya harga sahamnya ikut. Karena harga sahamnya naik. Mudah-mudahan. Ini kan harapannya. Potensinya ada. Jadi saya sekarang mau mulai memantau Elsa, memanfaatkan fluktuasi. Saya merasa ini diskon. Tapi saya bisa salah, ya. Ini bukan rekomendasi, saya bisa salah paham, saya salah tafsir, makanya saya uraikan tadi seluruh alasan saya. Kalau setuju, ya silakan ambil sikap. Kalau tidak setuju, tidak apa-apa. Karena saya memang sangat mungkin salah tafsir. Ini juga daerah yang saya tidak mengerti betul perminyakan. Kurang tahu lah. Nah, mari kita lihat fluktuasinya. Ini kita lihat dulu beberapa tahun ke belakang supaya kita mengenal karakter dari bisnis ini sedikit. Ini tahun 2017, ya, sampai 2021, 4 tahun. Memang harganya
berkisar antara ini ya, harga dari El Nusa ini ya antara 400-an turun ke umumnya antara 300-400 ya harganya. Kadang turun juga, kadang naik lebih. Tapi daerah utamanya itu antara 300-400. 300 ini ya. Kebanyakan harga berada di antara 300 dan 400. Kadang-kadang keluar ya ke atas atau ke bawah. Fluktuasinya ini candlenya bulanan ya, satu candle 1 bulan supaya kita mudah bacanya. Satu candlenya 1 bulan. Kita lihat dari sisi Bollinger ya saat ini sudah ditahan oleh sumbu MA20 ya. Karena ini bulanan ya. Jadi ini mewakili satu transaksi besar dalam suasana tahun sudah ya. Jadi saya merasa ini cukup kuat. Sumbu MA20 ini cukup kuat. Ya, tentu bisa saja turun lagi, selalu bisa karena ini selain bisnis ini adalah manuver dagang. Ya, harga saham itu bukan hanya tergantung bisnisnya, tapi juga manuver pedagang saham di bursa. Tentu saja mereka bisa manuver, jual murah bisa. Jadi bisa turun bisa, tapi yang saya simpulkan ini harga yang kuat. Ya, karena berada pada sumbu Bollinger dari candle yang jangka panjang. Kita lihat beberapa bulan lalu ada dinamika volume yang besar, sekarang kecil saja. Apa artinya kecil? Sering saya sampaikan, yang punya barang sudah malas jualan. Yang punya saham sudah malas jualan, udah kemurahan. Mereka simpan aja. Itulah volume kecil. Karena kalau mereka mau jual kan bisa aja. Yang mau beli murah ada kok. Dan mereka nggak mau. Udah kemurahan. Nah ini yang saya sering mengartikannya begitu. Tapi sekali lagi ya manuver bisa terjadi. Dibanting dulu, itu biasa. Jadi fluktuasi itu ada yang karena bisnisnya, satu. Ada yang karena cuaca bisnisnya sedang berubah. Yang ketiga ada karena faktor manuver dagang. Kalau bisnisnya bisa kita kira-kira, cuaca bisnis bisa kita pantau, tapi manuver dagang kita nggak tahu. Itu tergantung para pemain ya, namanya kiat-kiat orang dagang ya. Tapi kalau yang pertama dan kedua sudah kita pahami, tentunya kita bisa kira-kirakan manuvernya seperti apa sih. Seperti ini ya, kalaupun turun saya kira akan naik lagi, nggak lama lah. Demikian. Kemudian ini kita lihat kembali juga jangka panjang, tapi setahun 2017 ya. Kita lihat satu pola. Ini kalau tadi kita lihat dengan Bollinger ya. Ini sekarang saya bikin mingguan dari 2017 juga. Tapi tidak dengan Bollinger, dengan melihat populasi wilayah, populasi harga. Harga-harga ada kisaran mana. Kita lihat bahwa ternyata ada tren dari tahun ke tahun itu harga puncaknya turun. Jadi kelihatan bahwa orang kalau udah jual nggak mau beli lagi nih, ya sehingga harga turun terus. Orang exit lah, kurang lebih begitu. Ya iyalah kalau gross profitnya 10%, net profitnya kecil-kecil saja, investor lain mungkin malas dan melihat tempat lain saja. Tapi ada batas bawah ini, ya, yang cukup kuat karena berlangsung bertahun-tahun, tidak mau turun ke bawah ini. Nah, ini penting. Ini di 320. Ya. Tapi pandemi COVID merubah situasi, langsung cair, amblas ke bawah. Ya, ini tahun 2020. Oh, ini dari sebelum pandemi sudah turun ya. Nah, ini saya kurang paham nih kenapa saya tidak mengikuti. Tapi ini adalah pandemi. Di bawah 250 di tahun COVID. Jadi, kalau efek COVID mulai mengecil, memang mungkin harga kembali. Nah, ini yang menarik. Ini kena, ini di bulan September ya, setelah akhir September. Ini jelas kena euforianya Biden, karena Biden waktu itu menang, situasi berubah, langsung harga diangkat. Tapi angkat ini memang berlebihan lah ya, karena kan bisnisnya tidak mulai naik begitu, tidak mungkin naik begitu cepat. Ya, jadi ini manuver dagang.
Inilah manuver dagang, ya, dan langsung dibanting lagi. Ini jelas fluktuasi manuver dagang, ya, tidak ada urusan dengan bisnis dan cuaca. Nah, mungkin ini sudah mulai harga yang di daerah sini masuk akal, ya, agak wajar, alamiah lah. Ya. Jadi dari grafik ini saya menduga harga akan berkisar antara 250 sampai 300-an. Mudah-mudahan 320. Sekarang di 274. Ya, jadi kalau 274 ini naik ke 320, peluangnya adalah 16%. Lumayan buat saya. Kalau terjadi tahun ini. Satu semester lagi. Tapi ya saya kira untuk turun lagi mungkin tidak mudah. Kalaupun turun mungkin cepat. Itu sebabnya saya mulai masuk. Ya, risikonya lebih kecil. Saya lihat peluangnya lebih besar. Ini adalah grafik harian ya, supaya melihat situasi yang paling up to date. Ini saya pakai Bollinger dan ini adalah kurva, saya kira saya lupa ini MA10 ya, MA9 mungkin. Ya, kita lihat bahwa kurva MA9 sudah harga saat ini kurang lebih mendarat di MA9. Jadi saya kira cukup lumayan. Walaupun ya ini masih tren turun Bollingernya. Jadi ini belum menunjukkan gejala meloncat ke atas. Hanya kita lihat di sini mulai beberapa hari yang lalu ini sudah ada perlawanan ke atas nih. Harga tidak mau turun ke bawah ini lagi. Ini juga volumenya lumayan, agak naik tapi turun lagi. Sudah ada perlawanan. Jadi mungkin sudah ada juga berpendapat ini udah kemurahan nih PBV 0,54. Jadi dengan gambar ini saya bikin angka-angka ya, ada angka 290, kalau mencapai 290 dari harga 274 sekarang ya ada peluang 5%, tapi saya sendiri membeli mungkin kemarin saya beli 274, tapi sebelumnya saya beli di 284 kalau sudah salah ya. Jadi rata-rata saya ada di sekitar 280 lah. Jadi kalau bagi saya kalau naik 290 mungkin saya cuma dapat 3%. Ya kalau dalam 3 hari ya lumayan. Tapi peluang berikutnya adalah ke 300. Ya tambah lagi sedikit. Ya, saya belum menggambarkan garis yang penuh harapan karena ini masih trennya masih di bawah MA20 ya. Ini suasananya belum optimis. Jadi saya hanya berharap pada fluktuasi kecil saja. Ya, 3%, 4%. Kalau cepat terjadinya. Kalau tidak terjadi ya nggak apa-apa. Saya bersedia menyimpan Elsa sampai akhir tahun. Saya berharap kinerja perusahaan bagus. Demikian Bapak Ibu. Bahasan saya tentang Elsa kali ini mudah-mudahan manfaat. Ini bukan rekomendasi, saya belum tentu benar. Dan mungkin juga Bapak Ibu tidak tertarik, ya lebih tertarik pada Bukalapak, yaitu saham zaman now. Jadi saya memang sebagai jadul masih melihat saham-saham begini. Demikian, salam sehat selalu, protokol kesehatan yang ketat, fokus pada keselamatan kita sendiri dan keluarga. Selamat pagi, salam hormat.